kita lanjutkan taklim kita. Ini terkait psikoterapi juhud ya di bab 2. Enam cara penyembuhan psikoterapi tasawuf. Kemarin udah kita bahas perkara inabah. Sekarang kita bahas di yang kedua, tentunya psikoterapi juhud, psikoterapi inabah, insya Allah sudah kita pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, taklim kita awali dengan talqin zikir. Sama-sama kita lafadzkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Doa marifat. Ilahi anta maksudi waridloka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka toharo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah nafis bat la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadini hasolihi wa ila hadrati Syaikhul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah wadillahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka la kuisan qadir tapi hajatina wa khususana baruhi Nur Jawaharul Muhammadin khususan Nabi Yunaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus hadiri al-madi kalifatul rodin. Wabil khusus arwahi juriyatihi. Wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina 'alal Islam wa amitna 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa wadika masatatu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka wa ni'matika alayya wa a'udzu faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'u darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut. Allahumma hawwin 'alaina sakatil maut wa najatan minan nari wal afandal hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Na ilahil ma'hud
Wassalatu wassalamu li ayasiri hayati wujud wa ashabil ajam li kulli mawujud. Salatan tutafil qulubinal iman wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an. Fatubahi umu ayat wa tuhalana biha nuru janat wa nuru na'i wa nuru najari ila wajhikal karim. Subhanaka ilma lana ila ma'alam tanah innaka antal alimul hakim. Rabbi sari sadri wa yasiri amri wa qul datam lisani yafqahu qali. Langsung saja hari ini kita bahas talim kita di bab kedua Syitata Asaliba lil alajin nafsiyi sufi. 6 cara penyembuhan psikoterapi tasawuf. Ini terkait psikoterapi juhud di bab 2 ini. Amma ba'du. Sudah kita sebutkan, sudah kita bahas. Sebelumnya adalah psikoterapi inabah. Sekarang kita bahas psikoterapi juhud. Amma ba'du. Manusia secara psikologi disebut sebagai makhluk yang serba teka-teki, ya, rumit. Ya. Rumit untuk dikenali, Pak. Ya. Udah lama pun bergaul kadang-kadang susah kita mengenalinya, ya. Rumit, Pak, teka-teki, Pak. Dimensi psikologi manusia terasa rumit untuk dikaji, disebabkan kompleks gejala perilakunya, ya. Ada perilaku kejelekan, ya. Ada ketaatan, kadang-kala menjadi tidak taat, ya. Jadi sangat kompleks, Pak, terdapat pada diri manusia tersebut. Al-Quran mensifati manusia sebagai apa, Pak? Al-Quran, makhluk yang paling sempurna. Ya. Setannya ada, malaikatnya ada, ya. Al-Basarnya ada, manusianya, ya. Sempurna. Dan uniknya Allah membentuk sebaik-baik bentuk. Jadi kalah semua itu, Pak. Ya. Jadi kalau malaikat itu bagus, itu karena malaikat itu diserupakan sangat bagus lebih dari manusia. Ya. Aslinya nggak begitu, Pak, ya. Wallahu a'lam. Allah kan berfirman, yang dimaksudnya begini nih. Sungguh kami ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Ini diatin kan? Ayat 4. Ya kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia adalah bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi rumit manusia itu. Bentuknya baik. Juga makhluk yang mulia dibanding makhluk Allah lainnya. Dimuliakan, Pak. Ini di Al-Isra. Ayatnya 70. Gantian, Pak, dibaca. Jadi dimuliakan manusia itu. Di Al-Isra. Ayat 70. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di dalam
melebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Alhamdulillah. Seharusnya kita banyak syukur ya diciptakan jadi manusia kan. Ada makhluk lain ya kurang dimuliakan Pak. Kalau jadi kambing gimana Pak? Repot ya. Nah, itu banyak bersyukur Pak. Manusia juga diilhamkan Pak untuk bisa berbuat dosa, juga diilhamkan untuk bertakwa. Ya. Jadi manusia itu bukan Allah yang nyuruh, tapi Allah mengizinkan setan membisikkan, itu ilham. Ya. Malaikat membisikkan, itu kebaikan kan? Iya kan? Itu ada di Asyam ayat 8. Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Betul kan? Nah, diilhamkan. Itu perkara ilham tuh. Ilham kejelekan, hamaha ujuraha. Diilhamkan pula ketakwaan. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa. Kita kan ke jiwa, ke kalbu. Jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Karenanya manusia itu sesungguhnya diberi bekal potensi untuk bisa menjadi baik. Dan juga dikasih potensi untuk bisa menjadi buruk. Disitulah diberi hak bebas. Maka kena hukum taklif. Ya, sama dengan makhluk apa? Jin. Ya. Karenanya jin juga jangan langsung dimusuhin ya. Ada jin muslim loh. Ya. Diberi potensi kita nih. Makanya setinggi-tinggi orang berilmu, kalau potensinya dikasih keburukan ya tetap buruk. Ya. Sehingga dalam proses kesempurnaan hidup, manusia berdiri sebagai subjek yang sadar dan bebas dalam menentukan pilihan. Dikasih hak bebas untuk menentukan pilihan dalam hidup. Apakah mau buat baik ataupun bukan buruk. Jadi ini jangan dikaitkan ke perkara takdir ya. Jangan ya. Jalan kebaikan atau kejahatan, berlaku takwa atau fujur, atau jalan yang menyebabkan dirinya terpelihara, atau memilih jalan kebinasaan, silahkan pilih. Nah, makanya unik manusia itu teka-teki, misteri. Allah juga berfirman kan, dan manusia adalah tagopo-gopo tuh nih, tergesa-gesa. Ya, Al-Isra tuh ayat 11. Wa yad'ul insanu basyishari du'aahu bil khair wa kana insanu ajula. Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Kadang-kala kita berdoa untuk kejahatan, kadang-kala kita berdoa untuk kebaikan. Karenanya manusia bersifat tergesa-gesa, betul kan? Jadi kalau manusia nggak tagopo-gopo, nggak mungkin Pak, bukan manusia. Ya, benar kan? Naturalnya gitu manusia itu, tergesa-gesa. Karenanya kata Allah, sesungguhnya manusia itu menjolimi dirinya, ingkar pada aturan Tuhan. Benar kan? Benar nggak manusia itu menjolimi dirinya? Iya, ingkar. Banyak yang ingkar ke aturan Tuhan. Ini ada di Ibrahim, dibaca ayat 34 ya, gantian. Surat Ibrahim ayat 34. Wa atakum
dan telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ya, natural ya. Menjolimi dirinya itu mah natural sifat kita. Bisa takwa, bisa menjolimi dirinya, bisa merusak dirinya. Jadi kalau orang ada merusak dirinya, jangan dulu jadi bodoh. Itu namanya manusia. Ya, betul kan? Nah, jadi unik gak psikologisnya? Nah. Tukang menggerutu gak manusia? Tukang menggerutu ya? Diterangkan sama Allah tuh. Jadi kalau orang tuh deh payah bana karajo latih gaji kete lange gitu nih kan, umpamo berkeluh kesah nggak? Iya kan? Lah kayu, misalnya banyak untung, onde alun bro tabali rumah katanya. Manggarutu terus ya. Allah berfirman di Al-Ma'arij ayat 19, Innal insana khuluqa halwa. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah dan sampili kariang. Jadi orang pelit itu jangan disebut pelit. Ya, manusiawi orang pelit itu. Ya, gitu Pak. Kan Allah yang nyebut nih. Benar nggak? Terus coba cakap nama manusia. Normal-normal aja, makanya kalau ada orang yang sifatnya diterangkan sama Allah begitu, memang itu manusia. Kita beresin aja, ingetin. Ya. Mudah bertengkar, mudah bercakap. Baca Al-Kahfi ayat 54. Iqra Iwan. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Kalau membantah bacakan nggak? Iya, kalau menasihati dibantah orang jangan onjak lontong lah. Nggak tahu, serahkan ke Tuhan, kan gampang tuh. Karena Allah belum ngizinin untuk ngikutin nasihat kan. Nah ini kan perlu diketahui karakternya. Itu Allah memang mengizinkan begitu. Pacaka, keluh kesah, bisa buruk, bisa baik. Nah, ya. Jadi ingin pula cuma terapi surang. Supaya tahu sipeknya. Dan terakhir Pak, manusia itu tidak ada nan kue Pak, lemah. Doi. Ali Imran 28, Iqra Pak. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا
Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah dia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya, dan hanya kepada Allah kembalimu. Jelas lemah tuh. Jadi maka diturunkan din Islam. Jadi manusia itu pengamal, wajib pengamal agama Islam. Karena dikasih sifat tadi. Ya. Itu baru masuk. Kalau misalnya nggak paham agama, ada yang paham. Ya. Berarti dia harus memahami konsep kesifatan Tuhan. Mendekat kepada Tuhan, bermohon. Psikoterapi Islam begitu, Pak. Efek emosional psikologi yang mengkaji manusia selaku subjek harus dalam hidup, apalagi zaman sekarang, mengamalkan agama. Karenanya manusia itu pengamal agama. Berdasarkan dimensi iman, ibadah, akhlak, dan tasawuf. Kafah. Jadi manusia dalam kaitannya dengan kesehatan mental, ya, harus mengamalkan agama. Bapak-bapak kalau mengamalkan agamanya langsung bisa didirikan agama itu, dipraktekkan, maka bapak-bapak mengurangi rasa sakit mental tadi. Jadi rata-rata manusia sakit mental karena Allah memberikan sakit mental, ya, tergesa-gesa sakit mental, Pak. Ya, jadi kalau menurut saya sehat nggak ada, Pak. Secara kejiwaan itu memang diturunkan ke bumi itu dikasih masalah. Ya, maka harus mengamalkan agama. Ini kaitannya dengan kesehatan mental, Pak. Jadi berusaha menjadikan dirinya tenang, tentram, bebas dari gangguan mental. Karena ini bertalian erat dengan pembentukan moral yang positif secara tuntunan agama. Ya. Jadi standar penilaian moral itu dianggap bermarwah kita atau tidak adalah berdasarkan keseragaman pemahaman dalam agamanya. Satu pemahaman menyebutkan moral yang baik dapat diukur dengan moral yang baik nih, dengan munculnya rasa solidaritas yang tinggi di antaranya sesama manusia pemaaf. Sudah itu kesadaran kita untuk tidak mengganggu ketentraman orang lain, ya, dan menjalin hubungan yang baik dengan Allah, kan gitu. Jika basis kepada proses perkembangan psikologi adalah pertumbuhan, pembinaan, pengembangan nilai akhlak wal karimah, di Quran menyebutnya, yang tersentuh dalam diri dan kehidupan pada zaman yang serba kompleks ini tuntunan hidup, tuntutannya semakin tinggi, Pak, mungkin ke sini. Kalau kita terkebiri dengan hubud dunia, maka kita sakit mental otomatis. Maka permasalahan kehidupan semakin kompleks. Ya. Berbagai krisis melanda kita, mulai dari krisis keteladanan, krisis moral, budaya, politik, nggak mau tahu itu. Tinggi pun agama, makrifatnya tinggi, tetap kena itu. Hingga pada krisis ekonomi yang melanda seolah-olah nggak ada hentinya. Ya, berbagai penyakit sosial melanda di mana-mana. Ini kan merusak sampai di ambang kehancurannya. Jadi dari satu sisi, ingatkan dulu ya, ini sebelum kita masuk ke terapi. Mental generasi tua juga sulit diubah sekarang. Yang udah tua juga susah, Pak. Karena lingkungannya itu ya udah susah. Jadi disinilah kita memperdalam agama lagi, ya, mengetahui ke praktek terapinya lagi. Ya, jangan merasa sehat, Pak. Ya. Jadi mental orang tua juga udah mulai rusak, terlena dengan kesenangan yang sifatnya duniawi hingga praktek korupsi terjadi kan? Ya. Yang korupsi kan nggak yang muda, Pak.
Rata-rata yang tua-tua Pak. Ya. Rata-rata ya. Terjadi di hampir segala bidang. Ya. Sementara generasi muda juga di ujung tanduk akhirnya. Karena nggak ada keteladanan. Itu kalau kita nggak bisa menjadi pengamal agama, repot. Yang baru dewasa sibuk tawuran, narkotik, obat bahaya, maaf pelacuran juga, dan penyimpangan-penyimpangan yang bersifat primer maupun sekunder. Tidak ada jalan lain untuk bisa mengurangi, mengatasi hal itu adalah harus langsung ke pemahaman ajaran ruhani tasawuf. Kasananya wabil khusus kita robah ke apa Pak? Poin ini, poin yang paling berat sebenarnya dibandingkan inaba. Psikoterapi juhud. Sanggup Pak? Juhud bukan miskin loh. Juhud adalah bisa dimaknai menjauhkan diri dari sesuatu karena menganggap hina dan tidak bernilai. Itu makna mujmal. Karenanya bagi para sufi, orang yang mengikuti jalan praktek tasawuf atau orang yang menterekotkannya, ya, kalau dia mempraktekkan juhud, orangnya apa sebutnya Mas? Jahid. Ya betul kan? Jahid. Nah, ada jemaah kita namanya Jahid kan? Disifatkan nggak? Gitu kan? Berarti kalau namanya Jahid disifatkan kan? Nah, juhud meninggalkan sesuatu yang lebih dari keburukan hidup, keburukan hidup walaupun sudah jelas kehalalannya. Itu juhud Pak. Kalau antum punya mobil halal kan kalau beli sendiri. Tapi kalau dilarikan ke lap steel, antum bodoh tuh. Benar nggak? Rezeki habis nggak? Habis kan? Nah, walaupun halal, makan nasi, ya halal kan? Tapi kalau lauknya banyak sampai 4 piring, gimana Pak? Nggak baik jadinya kan? Nah, jadi itu pengertian juhud tuh. Secara istilah kita bahas, karena kita larinya ke sini dulu. Terapi juhud ini penghindaran aja dari ubudurnya. Juhud meninggalkan segala jenis perbuatan tercela dalam agama serta menjadikan harta sebagai sarana untuk ketaatan. Bener Pak? Harta itu sarananya untuk ketaatan. Ya. Nah. Maka akan ditambah-tambah sama Allah tuh. Bukan sebagai tujuan hidup. Ingat, harta bukan tujuan hidup. Siapa saja yang dapat disebut juhud? Pertanyaan, siapa sih yang disebut juhud? Zaman sekarang nih. Kebermaknaan hidup mengenai materialisme harus dipahami. Khususnya masa kini. Abstrak zaman sekarang mulai adanya perkembangan keilmuan kan. Hingga budaya sangat cepat. Tergolong maju. Hal ini juga ditandai dengan adanya perubahan teknologi yang semakin terus berkembang. Nggak ada hentinya. Kalau antum gak juhud, kacau Pak. Coba guna HP apa Pak? Paling nyimpen data. Dulu untuk ngomong doang kan. Sekarang udah ada kamera. Ya, nyimpen data. Pas ada kamera selfie kan? Ya, ada keriaan kan? Ya bukan nggak boleh Pak. Kecuali ada keperluan untuk memberitahu, ngomong secara visual nggak apa-apa Pak, supaya lebih jelas. Ya, di sini penting kita memanage harta. Ya, berkembang Pak. Ada aplikasi baru, tukar lagi kan? Ini bukan disuruh miskin loh. Yang bermanfaat Pak, yang dapat dilihat pendidikan sudah mulai disadari oleh masyarakat. Udah mulai. Pengamatan ini bertujuan untuk menjelaskan kebermaknaan hidup individu dengan pedoman materialisme dengan juhud. Paham maksudnya kan? Hati-hati Pak.
Kerelasiannya adalah pendekatan psikologi dalam konteks psikologi menterapi kehidupan kita secara konteks zuhud. Hasilnya adalah zuhud dan fakir dapat dipraktekkan secara sederhana, tidak berat. Kita bahas dulu secara makna arti kata. Asal kata zuhud jahada. Ya. Asal kata zuhud apa Pak? Jahada. Berasal dari kata jahada, artinya, halo? Ada yang tahu? Jahada. Yang Pak Naris tahu? Tidak tertarik. Itu artinya. Tapi bukan ke perempuan Pak ya. Tidak tertarik ke sifat harta. Ya, kecuali bermanfaat. Ya. Pada sesuatu dan meninggalkannya. Kalau itu tidak bermanfaat. Dalam konsep ajaran tasawuf, yang menarik untuk dieksplorasi di zaman sekarang, khusus terapi, dalam konteks kaitannya dengan psikoterapi, secara umum, zuhud bisa diartikan sebagai sikap menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Kan gitu? Ya kan? Namun, seringkali konsep terapi tasawuf perkara zuhud yang kedua ini sering disalahpahami sebagai sikap fatalistik yang tidak memperhatikan dunia. Mau betapa aja, miskin aja. Nah, itu salah. Salah. Zuhud bukan untuk miskin. Jadi jangan fatalistik. Pas menterapi badan kita dengan zuhud bukan fatalistik. Kita boleh punya mobil, boleh punya HP, boleh. Ya. Bermanfaat nggak harta itu untuk ketaatan kita? Ya, itu poinnya. Ya, masa zuhud ini tampil compang-camping, lusuh, minta-minta, itu bukan zuhud, itu pengemis itu. Ya, zuhud itu harus membantu Pak. Ya, lusuh lagi. Sebaliknya zuhud lebih mengacu pada hati yang tidak terbelenggu. Jadi zuhud mainnya di kolbu itu. Hati yang tidak terbelenggu oleh kecanduan materi, paham ya? Nah, maka di situ khususnya harta ya, kita akan lebih dihargai oleh orang itu, bukan oleh Allah aja. Konsep ini mengajarkan bahwa dunia dan semua isinya hanya menjadi sarana guna bisa mencapai derajat ketakwaan, bukan sebagai tujuan tuh. Karenanya pandangan Jahid, seorang yang mengamalkan zuhud, maka antum kalau mengamalkan zuhud diri sendiri, antum tidak akan kena penyakit mental deh. Percayalah. Dalam pandangan zuhud, sederhana dalam berpakaian. Bukan jelek ya. Pantas. Ya. Atau hidup hanyalah stimulan untuk membentuk sikap yang lebih zuhud. Jadi penting untuk memahami bahwa zuhud bukanlah sikap stagnan atau kemunduran, bukan. Sebaliknya zuhud dapat menjadi kunci untuk menurunkan stres nggak? Coba renungkan. Kalau hidup kita sederhana, hilang nggak stresnya? Hilang ya. Mobil antum misalnya 4. Tiap hari antum stres tuh. Ya. Bener gak? Percayalah. Sebodoh-bodoh manusia itu, Bang. Tuh, dia tuh, Bang. Itu yang disebut kata Allah orang yang mundur. Karena itu menghindari frustasi, melawan depresi. Apa ya? Harta itu tidak jadi lifestyle. Coba kita eksplorasi beberapa dinamika psikologis dari zuhud ya. Kita eksplorasi ya.
yang dapat membantu mengatasi gangguan kejiwaan orang sekarang. Pertama, tidak bergantung pada dunia materi. Sanggup? Bisa nggak? Zuhud itu melibatkan sikap tidak bergantung pada hal-hal duniawi dan materi. Ini relevan dalam mengatasi perasaan kecewa, emosi negatif yang muncul saat menghadapi kehilangan, kegagalan. Akan tenang-tenang aja. Dengan tidak terlalu terobsesi pada materi, seseorang dapat mengurangi kecemasan yang muncul akibat perubahan yang tak terduga dalam kehidupan. Yang kedua, yang pertama tadi tidak tergantung pada dunia dan materi. Eksplorasi zuhud itu supaya kita jadi sehat. Kedua, mengatasi kecemasan dan frustasi. Sikap mengejar dunia, sikap mengejar kekayaan karena target, ya, seringkali berkolerasi dengan was-was dan frustasi. Setuju nggak? Setuju ya? Sikap apa? Mengejar dunia seringkali korelasinya akhirnya timbul kecemasan, timbul was-was, timbul frustasi. Zuhud mengajarkan kesederhanaan, kemandirian dari hal duniawi yang tidak bisa diprediksi sepenuhnya. Dengan memahami bahwa kehidupan tidak selalu dapat dihitung secara matematis. Ya, paham itu? Seseorang dapat mengurangi tekanan dan emosi negatif tuh. Itu yang kedua. Yang pertama, tidak bergantung pada dunia materi. Itu zuhud tuh aplikasinya. Ketiga, mengatasi kecemasan dan frustasi kalau antum bisa zuhud. Yang ketiga, relaksasi sebagai stabilisasi psikologis. Sebelum mengatasi gangguan lebih lanjut, gangguan mental. Rata-rata manusia kena gangguan mental zaman sekarang. Tanpa kita sadari, Pak. Seseorang perlu menenangkan diri itu. Iya kan? Nah, konsep relaksasi sangat penting dalam psikoterapi zuhud. Jadi kalau misalnya kita ingin memakai seorang jahit, itu selalu menggunakan konsep ketenangan yang disebut kontemplasi. Prakteknya gitu. Jadi kalau zikir, ya itu beda taharok, menekankan ketauhidan. Kalau zuhud enggak, Pak, pengosongan aja. Pikiran pun diusahakan dia mengenal diri aja, ya. Dengan beberapa ayat, secara natural manusia itu diciptakan tergesa-gesa, lemah, sering bertengkar. Itu ada di Quran semuanya. Natural itu. Jadi kalau manusia itu bertengkar, membangkang, kita sebagai penterapis zuhud, ya, kita menasihatinya, dia tidak berubah, itu Allah ngizinin. Kita mundur dulu, jangan dipaksa. Masuk ke metode yang kedua, yang disebut tawakilah. Ya, Nabi bisa nggak merubah akhlak? Tanya. Enggak, Pak. Nabi hanya menyampaikan. Yang menentukan berubah akhlak, membolak-balik hati itu Allah kan? Apalagi kita, Pak. Ya. Makanya jangan kali gata kalau kita ada jemaah misalnya sedang tidak normal, kena dari satu petunjuk Allah misalnya tergesa-gesa membangkang agama, tidak jadi pengamal agama, maka mentalnya akan rusak. Itu ada saatnya. Ya. Jadi relaksasi itu ketenangan. Itu salah satu praktek zuhud. Konsep relaksasi pada praktek psikoterapi zuhud sangat penting. Melalui relaksasi inilah seseorang dapat mencapai keseimbangan psikologis. Betul kan? Nah, di sini perlu guru, Pak. Ya. Yang diperlukan dalam memecahkan masalah kejiwaan. Itu yang ketiga. Global dulu ya, zuhud. Yang keempat, kesadaran terhadap pikiran irasional. Nah, ini sering lupa nih. Penterapis harus sadar terhadap pikiran irasional, bukan pikiran rasional.
Ya. Zuhud itu mendorong seseorang untuk meningkatkan kesadarannya terhadap pikiran dan keyakinan irasional yang bukan rasional. Manusia itu kan kadang-kala pas jatuh ke pikiran yang tidak rasional bingung kan? Timbul masalah kan? Ya, mengenali dan mengevaluasi pikiran itu penting. Itu langkah awal untuk menata cara berpikir yang baik sampai berubah positif. Jadi kalau ada pikiran irasional tidak dapat kita menganalogikannya, kita mesti gimana Pak? Sadari bahwa kita lemah. Ayatnya tadi ya, bahwa kita ini diciptakan lemah. Maka itu jadi solusi untuk menjadi baik. Ya. Jadi mengenali, mengevaluasi pikiran ini adalah langkah awal untuk perubahan positif. Jadi pemahaman akan kecenderungan berpikir yang tidak rasional membuka jalan bagi pengembangan spiritualitas. Itu bukaannya. Masih berat nih Pak kaji Zuhud. Zuhud memang berat Pak. Ya, amalannya berat tuh. Makanya dibawa inabah. Ya, inabah itu kan kembali kepada Allah. Ya, yang kelima, aplikasi daripada korelasi daripada zuhud itu, terutama dalam psikoterapinya, menggantikan pikiran irasional dengan rasional. Berat nggak Pak? Berat ya? Nah, gini, dengan menyadari pikiran irasional. Kalau orang agama larinya kemana Pak? Imanin aja, kan gitu. Tapi terganggu kan? Iya kan? Seseorang kemudian didorong untuk menggantikannya dengan pikiran yang lebih rasional. Kan gitu? Itu sering jadi masalah tuh. Konsep ini melibatkan penanaman nilai-nilai keagamaan. Disinilah gunanya agama. Kalau tidak sanggup rasional, serahkan kepada Allah. Allah memberi petunjuk. Itu urusanku. Bertawakal aja kepada Allah. Allah yang membolak-balikan hati, betul kan? Kesana larinya Pak. Nah, ini ketajaman agama. Maka akan tenang kita. Disitulah akan membantu melawan pikiran dan keyakinan yang sulit dijangkau oleh akal. Irasional tadi. Nah, itu yang kelima. Nanti prakteknya gampang aja Pak. Yang penting paham dulu. Psikoterapi zuhud itu gimana sih? Ya. Keenam, penguatan positif. Harus dikuatkan secara positif. Jadi perubahan pikiran dan keyakinan yang berdampak positif, penguatan positif sangat diperlukan untuk menjadi sembuh kalau salah kita berpikir menjadi kena mental. Ini sangat diperlukan. Dukungan dan pujian memotivasi seorang untuk terus melibatkan diri dalam perubahan positif. Jika perubahan tidak terjadi, evaluasi diri menjadi alat untuk meningkatkan keterampilan dalam mengatasi masalah. Itu yang keenam. Masih sifatnya epistemologi, masih sifatnya pemahaman, belum ke inti ajarannya. Kita pahami dulu zuhud. Mungkin banyak yang sudah tahu mengenai zuhud, tapi tolong, zuhud ini menjadi masalah di kehidupan sekarang. Zuhud sebagai psikoterapi tidak hanya mengajarkan seseorang untuk menjadi zuhud. Bingung. Khususnya dalam menghadapi dunia. Tetapi juga menjadi teknik untuk meredam kecemasan. Meredam emosi. Emosinya negatif. Was-was, frustasi, depresi. Jadi proses ini melibatkan kontrak antara psikoterapis dan klien. Orang yang sakit. Pemahaman menyeluruh tentang gangguan kejiwaan, penggantian pikiran irasional dengan yang lebih rasional, penting untuk diingatkan.
bahwa juhud bukanlah sikap ekstrim yang mengabaikan dunia, bukan. Sebaliknya, juhud mengajarkan keseimbangan antara menghargai dunia sebagai sarana dan tidak bergantung sepenuhnya pada dunia dengan melibatkan nilai juhud dalam psikoterapi. Jadi kita dapat membentuk masyarakat yang lebih sehat secara psikologis. Karenanya orang yang merasa cukup itu gabungannya daripada juhud. Jadi juhud nggak akan jadi menjadi terapi kalau tidak digabung dengan yang ketiga. Yang ketiga itu adalah terapi qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Ya, kalau kita buat makalah, tolong ya, juhud tidak bisa mempraktekannya sendiri. Dia harus bergabung dengan qanaah. Jadi praktek juhud itu harus sejalan dengan sifat praktek qanaah. Itu yang nanti yang keempat. Anu jelaskan dulu juhud, ya. Itu merasa cukup, itu qanaah, beda lagi. Iya kan? Aduh, agak bingung gak nih? Mudah-mudahan enggak ya. Gini Pak, nanti Endung terangkan secara lebih gampang lagi ya. Orang yang merasa cukup itu qanaah dalam hidup adalah itulah orang yang paling pintar. Merenung Pak. Orang yang merasa cukup itulah kata Allah, kata Nabi, orang yang paling pintar dalam hidup. Sebaliknya, orang yang merasa harus mencapai berbagai target untuk bahagia adalah sesungguhnya beliau adalah orang yang paling jahlun, bodoh. Nah, kan bingung tuh. Di zaman modern, orang yang mencapai target, dikejar terus sampai mendapatkan, itu bodoh, kata Nabi. Secara Islam itu bodoh. Dalam konsep juhud, terapinya. Kenapa demikian? Dalam kehidupan modern itu kan serba cepat, penuh tuntutan. Banyak orang terjebak pada pencapaian lahiriah saja sebagai ukuran utama kebahagiaannya, kan itu kelahiriah. Namun pandangan hidup tidak harus dibebani dengan terlalu banyak keinginan. Itu agama, itu juhud. Justru memunculkan beban baru loh. Iya, karenanya orang yang merasa cukup dalam hidup, nah ini qanaahnya dimasukkan, adalah orang yang paling pintar. Itu dia. Sebaliknya orang yang merasa harus mencapai berbagai target untuk bahagia adalah orang sesungguhnya yang dikuasai oleh kebodohan. Nah, suruh diam nih, enggak. Ya. Pandangan nilai juhud, pandangannya yaitu tidak menggantungkan kebahagiaan pada hal duniawi yang berlebihan. Tambah berlebihan. Bukan gak boleh ngambil duniawi. Ya. Kebodohan itu bukan hanya soal tidak tahu. Sering orang ini nggak tahu bodoh katanya. Bukan Pak. Tetapi soal ketergantungan terhadap hal yang tak esensial. Ya kan? Itu yang bodoh. Aduh, agak berat juga nih ngaji nih ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ya. Banyaknya kebutuhan seseorang justru memperlihatkan betapa miskinnya antum. Ya, benar nggak? Ayo, logikanya benar nggak nih? Jam, HP, ada jamnya Pak. Ya, akan bingung pula tuh. Mubazir aja tuh, bodoh bener tuh. Ya kira-kira gitu Pak. Ya, justru kita menjadi masalah itu. Ya. Justru banyaknya kebutuhan dalam hidup justru memperlihatkan betapa miskinnya kita. Terlalu
terlalu banyak bergantung pada faktor eksternal dalam hidup untuk bisa merasa bahagia, itu sebodoh-bodoh manusia. Nabi yang ngomong loh. Akan nggak kena dengan kehidupan sekarang. Contoh, contohkan ya, contoh sederhana aja. Orang yang bahagia hanya dengan ngopi, ya, nongkrong, makan sama-sama walaupun hanya teribadah, ya, benar kan? Berbincang santai dengan teman, ya. Bahagianya ke situ sederhana tuh. Adalah orang yang lebih pintar dibandingkan mereka yang harus menunggu menjadi dokter. Gimana? Saya bahagia nanti kalau udah dokter S2. Waduh, repot Pak. Ya, nah, kan repot Pak. Bahagianya belum sampai kan? Ada target kan? Padahal tiap hari bisa bahagia kita loh. Ya. Atau tunggu dulu jadi ustadz seperti Das Aslatif umpamanya ya. Bisa bahagia nggak? Repot Pak. Aduh, udah deh. Supaya jangan stres, jangan ke situ Pak. Itu ukuran Tuhan tuh. Ya. Untuk merasa hidup berarti itu nggak begitu. Ya. Imam Syafi'i sampai ngomong begini nih Pak. Beliau menyebutkan istighna, artinya kecukupan. Istighna itu artinya kecukupan ya. Adalah ketika seseorang mampu hidup tanpa terlalu banyak bergantung pada hal lain. Singkat aja tuh. Ya. Kecukupan itu adalah orang yang tidak tergantung kepada hal lain. Betul kan? Itu cukup Pak. Justru orang banyak tergantung, mobil mesti 2 gitu kan ya. Ya, istri mesti 2 gitu kan ya. Hah? Apakah itu yang disebut cukup? Kurang terus Pak. Sekarang titel aja Pak jadi aneh Pak. Ya. Dulu nggak ada titel-titel tuh Pak. Ya. Sekarang udah S1, syarat. Jadi dosen S2. Naik peringkat syarat harus S3 ya. Syarat harus profesor. Tau-tau mati aja dia. Repot banget hidup ya. Yang unik apa Pak? Orang yang juhud itu bisa menggaji para insinyur Pak, banyak loh. Percaya nggak Pak? Lulusan SD Pak, punya pabrik, sampai 20 orang insinyur digaji loh. Bener ada itu. Jadi sadari, kecukupan bukanlah memenuhi semua kebutuhan, sadari itu. Yang namanya cukup menurut ajaran agama dalam konteks zuhud bukan memenuhi semua kebutuhan. Ya. Melainkan menyadari bahwa tidak semua hal perlu dimiliki. Setuju? Itu pintar. Sanggup? Andung tantang nih, cuma Andung. Sanggup nggak? Kayak gitu. Sanggup dong. Pintar banget tuh. Yang duduk aja kalah kok. Ya. Bener gak? Makanya tadi dipraktekin. Bisa nih beli pintu baru. Tapi ada pintu nganggur ya. Bekas misalnya dipakai ya. Berani nggak capek kerja? Jadi dia nggak keluar duit loh. Benar nggak? Iya Pak. Makanya kalau ngerokok itu jangan yang mahal. Pokoknya keluar asap udah beli aja. Ya walaupun nggak bebanderol kan gitu. Ya. Rasa nggak enak. Rasa itu Pak mainannya di pikiran. Tahu nggak? Ya. Rasa mainannya di pikiran. Rasa kalau dinikmati Pak terkecoh tuh. Kalau nikah juga anak gadis nampaknya bahagia Pak. Sama larinya. Alah babi ini. Alah maksiat kali. Tak parogo aja anaknya onjak lontong. Aduh tuh.
Untung nggak terjemahan dong. Alhamdulillah. Kaku mana kaji mah. Jadi bahagia tuh mesti dikaji, Pak. Konsepnya ternyata mempelajari juhud kan. Nah, itu konteksnya. Juhud secara Islam, Pak. Ya. Bapak-bapak tahu nggak zaman sekarang, Pak? Kalau ada 10 miliar, Pak. Ya. Bila perlu tangan kiri nggak tahu, Pak. Ya. Pas orang butuh kasihin aja untuk agama. Bila perlu anak nggak tahu, Pak. Sanggup? Pas ada 10 miliar gimana, Pak? Pakaian berubah, jalan berubah, sepatu berubah, HP satu pakai asisten yang bawa HP, Pak. Jangan bohong deh. Rambut pun berubah, ya. Dari hitam jadi kayak jagung tuh, Pak. Ya. Bener, Pak. Nggak ada puasnya. Juhud itu ke situ larinya. Maka itu yang cerdas. Ya. Karena itu tidak semua hal perlu dimiliki. Hal ini menjadi penyeimbang dalam kehidupan yang kerap disibukkan dengan ambisi yang gak akan selesai. Nafsu manusia itu tidak akan pernah puas, bro. Diterangkan di Quran itu. Bahkan jika semua keinginan terpenuhi, lengkap, konglomerat, masih kurang gak? Jujur, pasti masih kurang. Justru bertambah-tambah kurangnya. Nah, oleh karena itu, orang yang mampu menahan diri dan membatasi keinginannya, termasuk orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi. Sepakat tak? Itu yang paling penting. Itu akan menenangkan mental kita, depresi kita, stres kita, ya. Mereka bisa lebih fokus pada hal yang benar-benar penting. Itu yang paling poin. Karena itu hidup yang tenang tidak datang dari pencapaian besar. Konteks tenang itu tidak didatangkan dari yang disebut pencapaian besar, tidak, melainkan dari sikap batin yang merasa cukup. Betul kan? Nah, ketenangan itu hasil dari pemahaman bahwa tidak semua impian harus dikejar. Robah ya, tidak semua cita-cita harus dikejar. Ya, pencapaiannya itu ikhtiar saja. Kalau tidak tercapai, tidak stres kita. Ya. Andong kaji John nyaman nih, gitu. Enggak, bukan John nyaman ini. John nyamannya cerdik ya. Paham ya? Nah. Orang yang tidak banyak keinginan itu syarat untuk bisa bahagia. Bisa, Pak? Di kejiwaan tuh. Jadi gimana, Pak? Kurangi doa. Doa permohonan kurangin. Itu praktek juhud. Sepakat, Pak? Sepakat ya? Semua kan udah disediain sama Tuhan. Rezeki disediain nggak? Ya, betul kan? Jodoh disediain nggak? Ini takut yang sulit jodoh karena keinginannya ngalahin Tuhan. Kok gini sih ngajinya sih? Enggak, memang kenyataannya gitu. Lebih jauh ya, ketergantungan pada status sosial, ketergantungan pada pujian, ketergantungan pada gelar akademik adalah bentuk lain dari perbudakan modern. Maaf. Setuju, Pak? Oh, nggak enak ngomongnya ya? Bener, Pak. Manusia jadi lupa pada inti kehidupannya tuh. Inti kehidupan sejatinya gimana sih? Ketika seseorang terlalu fokus mengejar prestasi lahiriah, ia justru akan kehilangan kedamaian batin. Sepakat? Itulah yang disebut kebodohan modern yang banyak tidak kita sadari oleh orang sekarang. Ilmu itu kan seharusnya membebaskan, Pak. Iya kan?
Sampai S3 harus membebaskan, menjadi tenang, bukan malah menambah beban, kan aneh. Iya kan? Ilmu yang benar akan membuat seseorang merasa cukup dan tidak serakah dalam urusan dunia. Itu ilmu yang benar. Itu ilmu tuh paling tinggi tuh. Setuju nggak tuh? Harus bebaskan dari hal yang kayak yang menambah beban. Itu ilmu yang benar. Jadi ilmu merasa cukup dan tidak serakah dalam urusan dunia. Contoh, para ulama terdahulu nih, hidupnya sederhana tapi bahagia loh. Mereka tidak memiliki banyak harta, namun hati mereka lapang karena tidak diperbudak oleh ambisi duniawi. Jadi kecukupan bukan soal angka, bukan soal jumlah. Salah antum kalau menyebut cukup itu soal angka dan jumlah. Berarti antum gak ngerti ilmu kejiwaan, Jud. Tetapi soal pengendalian diri. Duduk ya. Orang yang bisa menahan diri dari banyak keinginan, ini anu nukil dari beberapa hadis Nabi ya, dari riwayat ya, adalah orang yang benar-benar merdeka. Setuju Pak? Itu yang merdeka. Pemahaman ini juga banyak diajarkan di Al-Quran yang menekankan pada sambungan kejuhud, qanaah dan tawakal. Itu keren. Dua sikap qanaah dan tawakal membawa manusia lebih dekat kepada ketenangan yang paling hakiki. Merasa cukup, tawakal kepada Allah, maka antum bisa tenang. Tenang bener tuh. Kita merenung ulang lah. Kita merenung ulang. Apakah hidup yang kita jalani ini benar-benar kita kendalikan? Itu yang paling penting. Di kondisi sekarang ya. Apakah kita benar-benar setelah mengendalikan hidup? Perintah agama mengendalikan hidup loh. Penting tuh. Coba kita merenung. Kita ulang renung. Atau justru dikendalikan oleh ambisi. Anda ingatin penting ya. Bukan menjatuhkan. Itu gunanya taklim. Apakah hidup yang kita jalani ini benar-benar kita kendalikan atau justru dikendalikan oleh ambisi? Kalau kita kembali kepada kehidupan zuhud, kehidupan sederhana, ini menjadi penuh makna. Hidup yang tidak dikejar oleh hal-hal yang semu. Dalam dunia yang semakin materialistik, menjadi pengingat penting bahwa kebahagiaan sejati terletak pada batin yang merasa cukup, qanaah. Sepakat? Sepakat ya? Bukan pada dunia yang terus ditaklukkan. Masa kita mau mentaklukkan dunia terus? Nggak akan puas Pak. Mana dasar? Dasar dalilnya udah diingetin sama Allah Pak. Perkara ini Al-Hadid ayat 23, Iqra ya. Jangan taklukkan dunia Pak. Nggak akan tercapai Pak, nggak akan puas. Ada obatannya? Enggak ya? Iqra Iwan Al-Hadid ayat 23. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Kami jelaskan yang demikian itu
kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ayo, gimana tuh? Kehilangan, kata Allah, manusia sering menggerutu. Ya, betul? Dikasih rezeki, lupa diri, betul? Dua-duanya juhud itu ya, nggak dapat ya, biasa aja, nggak terganggu jiwanya. Ya, karena itu gimana ya? Jangan bodoh deh gitu. Kalau dia dengar. Biasa aja deh. Coba sandarkan lagi Qur'annya. Kata Allah nih ya, An-Nahl ayat 69. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Gini Pak, kalau ada yang tanya, medisnya terapi juhud, medisnya, obatnya apa Pak? Nggak kunyit. Bukan habatus sauda, bukan nupui banto, bukan ampadu tanah, apa Pak? Kalau sakit utak, stres, depresi, acok-acok makan madu. Ini kata siapa? Ibnu Sina. Itu kata Ibnu Sina. Jadi ada korelasi antara al-hadits dengan apa Pak? Dengan Quran surat An-Nahl. Sama ya? Itu dia Pak. Coba kalau kita renung itibarnya Pak ya. Makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Kalau antum makan buah-buahan belum terproses, paham ya? Jadi yang makan sari buah itu oleh siapa Pak? Lebah. Disitulah inti pengobatannya. Sampai ya? Eko indah. Labahnya ala pulo di cloning. Payah Pak cari lebah yang asli itu Pak. Naiklah ke pohon yang tinggi itu, gedung yang tinggi kan berat tuh, ya kan? Berat Pak, nggak semudah itu. Pokoknya gini, kalau dapat madu mudah, tanda tanya tuh. Murah lagi, tanda tanya tuh. Gitu aja, bener nggak? Coba cari sendiri madu Pak, di pohon yang 200 meter tingginya Pak. Mabok kita, itu yang obat. Jadi sakit mental itu berat Pak. Karena mengambil sari buah-buahan itu yang natural itu jagonya apa? Lebah. Bukan proses dari kimiawi manusia.
Beda Pak, itu kan ciptaan Tuhan. Buat sarangnya aja keren, kalah Pak. Estetika ahli bangunan kalah. Itu sebabnya psikoterapi Juhud berfungsi sebagai bentuk psikoterapi spiritual untuk meredakan penyakit mental modern seperti stres akibat kecintaan berlebihan pada harta, sifat serakah, dan rasa cemas kehilangan status. Di antara fungsi psikologis Juhud adalah sebagai berikut. 1. Pencegahan. Bahasanya apa di tasawuf? Takhali. Apa itu takhali? Mengosongkan hati dari rasa cinta dunia, itu takhali. Yang berlebihan, mudah. Kalau mobil kita 2, udah kurangnya aja 1 daripada bayar pajak. Bener gak? Bisa nggak bawa mobil sendiri 2 mobil? Gimana sih piye toh? Iya kan? Ujungnya orang lain yang seneng kan? Kita yang bayar pajak. Oh, syukur-syukur dia mau beli bensin. Dibisnisin doang. Tak kecok lah pas dibisnisin. Dijual dulu mobil sama orang. Kacau Pak. Tak kali. Mengosongkan hati dari rasa cinta dunia, termasuk harta, yang berlebihan agar terhindar dari sifat apa? Tamak, sombong, serakah, dan terhindar dari stres materialistis. Maka disebut penyeimbang kalau mengosongkan. Yang kedua, konsep tasawuf ya, tahali, menjaga kesehatan mental agar tetap tenang. Kalau dipraktekin yang tadi pengosongannya ada, maka insya Allah sikap mental kita tenang. Tidak perlu terlalu gembira saat mendapat harta. Itu prakteknya. Biasa aja. Tidak sedih yang berlebihan saat kehilangan dunia. Pas kehilangan pacar sampai sobek-sobek nangis 4 hari 4 malam kan kacau Pak. Iya. Jadi yang namanya kesadaran mental itu apa sih? Melatih diri memandang materi sekedar alat ibadah, bukan tujuan akhir kita. Secara terminologi, Juhud adalah mengarahkan keinginan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh. Itu Juhud. Menyatukan kemauan kepadanya dan sibuk dengannya saja, dengan Allah. Dan meninggalkan kesibukan-kesibukan lainnya dengan harapan agar Allah memperhatikan dan membimbing. Itulah jahid. Kalau kita sibuk dengan Allah, rezeki kita disibukkan sama Allah. Itu yang disebut jahid. Yang berperilaku juhud. Jadilah jahid. Di zaman modern, bukan compang-camping Pak. Juhud itu ajarannya di batin Pak, mainannya. Karenanya Al-Junaid Al-Baghdadi, seorang sufi, seorang jahid, mengatakan begini. Juhud adalah ketika tangan tidak memiliki apa-apa dan pengosongan hati dari cita-cita. Di sini seorang sufi tidak memiliki sesuatu yang berharga. Mereka hanya memiliki Allah, Tuhannya yang dirasakannya sangat dekat dengan dirinya. Begitu juga Yahya bin Mu'ad berkata bahwa juhud adalah meninggalkan apa yang mudah ditinggalkan. Apa yang mudah ditinggalkan? Yang kita senangi. Sombong. Yang kita senangi, tinggalin aja. Kira-kira gitu Pak. Apa tuh yang kita senangi? Sekarang orang kalau nggak bawa HP, gimana Pak? Balik lagi Pak. Betul. Itu yang bodoh sebetulnya. Dulu ada HP Pak, bisa hidup lancar ya. Kira-kira gitu. Nih Andung ingetin dulu ya. Bukan nggak boleh pakai, jangan berlebihan. Jadi konsep juhud itu
itu akan merealisasikan ketenangan kita dalam pola berpikir. Percayalah. Menurut Imam Al-Ghazali, hakikat juhud nih ya, langsung ke hakikat. Meninggalkan sesuatu yang dikasihi, nggak boleh pacaran dong. Dan berpaling darinya kepada sesuatu lain yang lebih baik, yang paling dikasihi. Karena menginginkan sesuatu di dalam akhirat. Nah, ini berat, Pak. Itu berat tuh. Hakikat juhud ke situ tuh. Ujungnya sampai situ. Karenanya Ibnu Taimiyah juga berkata, juhud itu berarti meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk kepentingan akhirat. Tinggalin aja. Ya. Berarti kalau ini salah prediksi, antum bertapa tuh. Betul kan? Ya. Bisa bertapa itu. Bahayanya itu. Jadi hati-hati, Pak. Itu kata Ibnu Taimiyah perkara juhud. Meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk kepentingan akhirat berat. Meninggalkan sesuatu yang dicintai dengan mengejar sesuatu lain yang lebih baik adalah tujuan penting seorang jahid yang mempraktekkan juhud. Bagi seorang jahid, udah mulai barang antik, Pak, langka sekarang, Pak. Coba cari. Ya. Jadi bagi seorang jahid tidak ada yang lebih dicintai kecuali Allah, kan gitu. Berat tuh. Yaitu dengan memburu kehidupan yang lebih baik, yaitu akhirat. Dengan mencintai Allah saja dan mengharapkan keriduannya, kan gitu. Jadi hidup sebagai seorang jahid menuntut psikologi kepada kebahagiaan yang sifatnya hakiki, yaitu mereka mengutamakan kehidupan akhirat yang lebih kekal dan nikmat. Memang begitu hakikatnya. Sifat juhud ini sangat besar fungsinya dalam mencapai kemenangan al-falah, kejayaan an-najah, dan kebahagiaan al-syahada, asy-syahada. Karenanya dalam menjalani kehidupan sebagai seorang jahid, coba amalkan walaupun hanya 20%. Berusaha memenuhi kebutuhannya dengan mendekatkan diri kepada Allah serta menangguhkan keperluan lainnya untuk mencapai spiritual yang lebih tinggi. Berat ya? Jadi psikoterapi juhud itu dapat berfungsi sebagai metode takhali, pengosongan, tajali, pengisian, nafi isbatan kofi. Itu konsep bahasanya di tasawuf. Kita sudah mempraktekannya dengan tarekat. Akhirnya sampai titik tertinggi tahali, menghiasi kehidupan kita dengan hiasan-hiasan sifat Allah. Itu tahali. Perawatan atas gangguan kejiwaan. Ini udah masuk terapi. Dengan menggunakan langkah tajali, berarti mengamalkan aturan ilahi, menghindarkan diri kepada kehendak-kehendaknya karena hanya mengharapkan kerelaan ridha Allah saja. Dengan demikian, metode tahali merupakan langkah yang efektif bagi perawatan gangguan mental, kecemasan, ketidaksehatan mental kita. Itulah sikap juhud, penghindaran diri daripada sifat rakus, tamak, dan kecintaan terhadap dunia. Quran menyebutnya hubud dunia, yang sifatnya tambah dikit berlebihan. Ambillah dunia itu, boleh, tapi jangan berlebihan. Karenanya mental seorang jahid bebas dari kedua-dua sifat tersebut akan mendatangkan kelegaan, ketenangan, dan kesehatan dalam mental kita. Insya Allah. Dalam fungsi takali, khususnya psikoterapi juhud, ini bermakna pencegahan preventif ya,
daripada tergelincir pada sifat negatif. Sifat tersebut sehingga melahirkan keseimbangan dan integritas yang tinggi pada seseorang. Sementara itu, dalam fungsi tahali, penghiasan diri, psikoterapi juhudnya berperan dalam mempertahankan keadaan yang tetap dalam kesehatan mental, ketenangan jiwa. Karenanya pada komponen psikoterapi juhud, seorang terapis berfungsi sebagai motivator kepada pasiennya atau kliennya. Seorang terapis membina pasien agar selalu dalam kehidupan yang sederhana dan tidak berlebihan. Gimana prakteknya, Lung? Tolong nanti kita amalannya setelah ngerti juhud, tidak terikat pada dunia, boleh ambil dunia, nggak boleh berlebihan. Semuanya insya Allah bisa mempraktekkan qanaah. Jadi juhud harus bersambung dengan qanaah. Apa itu qanaah? Cukup kalau jam kita 1, nggak enak kalau pakai jam 2 kan? Benar? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi pengetahuan kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Jadi amalan kalau ditanya, kalau kita stres, depresi, ya, inginnya dihargai, terlalu tinggi mengejar dunia, apa obatnya? Apa obatnya? Kata Quran, madu. Nah, itu obatnya. Caranya gimana? Madu jangan lek langsung ya. Taruh di di gelas, kasih air hangat dikit, jangan terlalu panas, rusak tuh. Nggak boleh campur apa-apa, kocek aja. Ya. Kocek. Sebut nama Allah, minum, Pak. Kalau ngerti ilmu juhud, kalau ditanya tabibnya juhud, medisnya juhud, prakteknya adalah medisnya, obatnya adalah bukan habatus sauda, bukan kunyit, bukan temulawak, tapi madu. Umumnya sakit itu depresi, stres, pola berpikir yang salah, ya betul, sulit was-wasnya timbul, itu dia obatnya. Dan itu di An-Nahl, ya. Sampai Pak? Mudahnya begitu, itu medisnya, ya. Kejiwaannya tolong dibaca risalahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.